Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan online. Pada hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah di psikologi kesehatan. Di hari ini kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan dan kepribadian, ya. Jadi nanti kita akan banyak membahas mulai dari definisi, konsep sampai dengan beberapa tahap-tahap perkembangan menurut beberapa ahli, seperti itu. Baik, sebelum melangkah ke poin dari materi tersebut, tujuan dari pembelajaran di mata kuliah hari ini yang pertama adalah setelah nanti mahasiswa mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa nanti dapat mengetahui tentang konsep-konsep pada tahap perkembangan. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa juga dapat mengetahui tentang tahap-tahap perkembangan menurut beberapa ahli, contohnya menurut dari Erikson, Sigmund Freud, dan Beckett. Nah, ini beberapa para ahli yang tentunya sering kita kutip atau yang sering kita pelajari tahap-tahap perkembangan dari beberapa para ahli tersebut. Baik, pada slide ini kita akan menjelaskan tentang konsep atau definisi dari tahap perkembangan psikososial, ya. Dimana definisi dari psikososial ini merupakan istilah yang paling sering kita gunakan untuk menggambarkan suatu hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosinya. Nah, dimana psikososial ini akan melibatkan dari aspek psikologis, ya, dengan aspek sosial. Nah, contohnya di mana hubungan antara ketakutan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ini kan berarti dari aspek psikologis seseorang terhadap bagaimana dia atau seorang tersebut akan berinteraksi baik itu dengan orang lain maupun lingkungan sosial. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini dari definisi tersebut adalah di mana tahap perkembangan psikososial ini adalah dia akan menggambarkan kondisi seseorang, ya, kondisi seseorang di mana dia akan berinteraksi, ya, terhadap orang lain ataupun terhadap lingkungannya, ya, terkait dengan perasaan yang seseorang itu miliki. Nah, nanti kita akan jelaskan tentang bagaimana tahap-tahap perkembangan ini menurut tahap perkembangan mulai dari umur awal sampai umur bayi baru lahir sampai umur lansia. Oke, kita masuk ke tahap perkembangan menurut beberapa ahli. Nah, di sini saya menyampaikan atau mengutip dari beberapa para ahli punya Erikson, ya. Menurut Erikson, di tahap perkembangan kepribadian ini merupakan tahap di mana seseorang berasal dari pengalaman sosial di sepanjang hidupnya sehingga disebut dengan tahap perkembangan psikososial. Nah, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik. Dan jika penanganan ini dikelola dengan buruk, maka seseorang tersebut akan muncul perasaan atau masalah yang tidak mampu dia capai di tahap perkembangan tersebut. Nah, di mana Erikson ini dia akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan dari mulai dia lahir sampai dengan dia meninggal, ya, atau usia sejak lahir sampai dia lansia, ya, dimana nanti setiap tahap ini akan mempunyai kekuatan dan kelemahan di masing-masing tahap tersebut, ya. Baik, di tahap perkembangan menurut Erikson, tahap pertama, ya,
Tahap pertama ini adalah tahap di masa usia bayi, ya. Usia bayi berarti usia di antara usia 0 sampai usia 1 tahun. Ini masa usia bayi. Nah, di mana di tahap perkembangan usia bayi ini dia akan muncul rasa percaya dengan rasa yang tidak percaya. Ya, di mana pada masa bayi ini, ya, biasanya individu ini akan memiliki ketergantungan yang sangat besar, ya. Pengembangan kepercayaan diri ini berdasarkan ketergantungan pada, ya, dan kualitas dari seorang pengasuh, ya. Contohnya terkait dengan cinta, kasih sayang, kehangatan, keamanan, dan pemeliharaan. Nah, dimana jika seorang pengasuh, ya orang tua, pengasuh, babysitter atau yang lain, ya pengasuh gagal dalam memberikan suatu perawatan, ya, atau cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh bayi tersebut, ya, maka bayi tersebut akan merasa bahwa pengasuh ini tidak dapat dipercaya, ya, atau tidak bisa, intinya dia selalu bergantung kepada pengasuh tersebut di usia 0 sampai 1 tahun, ya. Nah, di tahap ini, pada tahap bayi ini, ya, dia akan muncul rasa percaya pada seorang pengasuh, ya, jika memang pengasuh ini dapat memberikan suatu tadi kepercayaan dalam kasih sayang, ya, keamanan, kemudian cara memberikan asi asuh yang baik, dan bisa juga akan muncul rasa tidak percaya, ya, jika memang si pengasuh ini pada tahap ini tidak memberikan cinta dan kasih sayang yang baik terhadap usia perkembangan atau terhadap bayi yang diasuhnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi pada tahap masa bayi di tahap perkembangan Erikson. Baik, kita masuk di tahap yang kedua. Di tahap kedua ini adalah tahap masa perkembangan kanak-kanak, ya. Di tahap ini akan muncul pada usia 2 sampai 3 tahun. Dimana di tahap perkembangan ini akan muncul perasaan otonomi, ya, dan perasaan yang rasa malu. Nah, pada tahap ini, ya, tahap di usia 2 sampai 3 tahun, ya, pada anak-anak biasanya akan berfokus pada pengembangan atau perasaan kontrol diri yang lebih besar. Nah, pada tahap ini biasanya anak-anak mulai sedikit mempunyai perasaannya, mempunyai sikap yang mandiri, ya, dimana mereka akan mulai menampilkan tindakan-tindakan dasar terhadap diri mereka sendiri dan dapat membuat keputusan sederhana terhadap apa yang mereka sukai, ya. Nah, biasanya pengasuh dapat menolong pada anak-anak dengan mengembangkan perasaan otonomi dengan cara memberikan kesempatan untuk memilih dan memperoleh kontrol secara mandiri. Jadi di sini usia 2 sampai 3 tahun biasanya anak-anak tersebut sudah mulai mengontrol, ya, apa yang dia inginkan dan apa yang dia tidak inginkan. Jadi pengasuh ini biasanya tidak boleh memberikan tidak boleh mengontrol secara kuat, ya, karena di tahap ini biarkan usia-usia tersebut dapat mengembangkan pribadinya. Nah, di sini merupakan tahap-tahap usia 2 sampai 3 tahun, ya, dimana dia sudah mulai terjalin hubungan antara pengasuh dan dia sudah bisa memilih apa yang dia inginkan.
Baik, kita lanjut di tahap berikutnya, di mana di tahap ini adalah masuk di usia prasekolah ya. Di usia prasekolah ini berkisar antara umur 3 sampai 5 tahun ya, di mana di usia sekolah ini akan muncul sikap mempunyai inisiatif dengan sikap mempunyai rasa bersalah. Nah, di mana di sini anak-anak akan mulai menunjukkan kekuatan dan kontrol kendali terhadap dunia yang mereka sedang dijalankan ya, mulai dari pengarahan permainan dan interaksi sosial. Nah, dan biasanya anak-anak yang sukses pada tahap ini akan merasa mampu dan bisa memimpin anak-anak lainnya. Mereka yang mengalami kegagalan untuk memperoleh keterampilan ini akan tertinggal dan merasa bersalah, kemudian mempunyai sifat keraguan-keraguan dan kurang memiliki inisiatif. Nah, di tahap perkembangan usia prasekolah ini atau tahap usia sekitar 3 sampai 5 tahun ini, dia mempunyai perasaan atau sikap yang memang sangat kuat untuk mempunyai jiwa untuk saling berinteraksi terhadap lingkungan, terhadap perilaku orang lain ya, kemudian terhadap pengasuh ya, dimana dia akan mampu untuk mengontrol lingkungan atau mampu mengontrol berinteraksi dengan tadi lingkungan tersebut ya, dimana kalau memang di tahap ini mampu berkembang dalam mengontrol suatu lingkungan tersebut, maka dia akan dikatakan berhasil. Tetapi kalau tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan atau dengan pengasuh, dengan teman, dengan sosial, maka dia akan merasa ragu-ragu atau kurang memiliki sifat inisiatif pada tahap perkembangan tersebut. Baik, kita masuk di tahap berikutnya, di mana di tahap ini adalah di tahap usia sekolah ya. Usia sekolah ini akan masuk di usia 5 sampai 12 tahun ya. Nah, di usia sekolah ini maka anak tersebut akan memiliki sikap kegigihan dan sifat inferioritas ya. Gigih dan tidak gigih atau inferior ya. Dimana pada tahap ini anak-anak akan melalui interaksi sosial mulai dari perkembangan, mengembangkan perasaan bangga terhadap kemampuan dan prestasi yang dia miliki. Biasanya mereka akan didorong dan diperhatikan oleh orang tua atau gurunya untuk dapat mengembangkan perasaan, mampu dan yakin akan keterampilan yang dimilikinya. Ya, mereka yang menerima sedikit atau tidak mendapatkan dorongan dari orang tua atau guru atau teman sebayanya, maka akan meragukan kemampuan untuk sukses. Ya, di sini di tahap ini ya, dimana anak-anak ini sudah mampu menunjukkan kemampuan yang dia miliki ya. Jadi orang tua, teman atau pengasuh di sini lebih bersifat mendorong terhadap kemampuan anak yang memang dia miliki dan akan menjadikan suatu kepercayaan diri yang positif ya. Apabila anak-anak tersebut tidak ada dorongan, tidak ada motivasi dari teman sebaya, kemudian guru atau orang tua, maka pada tahap ini biasanya anak tersebut akan merasa minder ya, atau inferioritas ya. Baik, kita lanjut di tahap berikutnya. Di tahap ini atau tahap remaja mulai dari usia 12 sampai 18 tahun, dimana di tahap ini seorang remaja ini mempunyai tahap sikap atau sikap identitas dengan sikap kebingungan peran yang punya sifat memainkan peran sesuai dengan identitas yang mereka akan jalani di masa-masa remaja. Nah, pada usia ini atau usia remaja ini biasanya sering mengalami
pergolakan atau ke, ketidak kebingungan terhadap apa yang dia lakukan. Nah, pada tahap ini biasanya orang remaja ini akan memainkan peran yang esensial dalam masa perkembangan, di mana perasaan memiliki identitas diri yang akan mempengaruhi perilaku dan perkembangan hidup selanjutnya. Di mana selama masa remaja ini, anak-anak akan mengeksplor kemandirian dan mengembangkan perasaan terhadap diri sendiri. Mereka yang menerima dorongan dan penguatan yang sesuai melalui eksplorasi diri akan memunculkan perasaan diri, kemandirian, dan kontrol yang kuat. Nah, di mana mereka yang tetap tidak pasti akan keyakinan diri dan keinginan akan merasa tidak aman dan bingung terhadap diri sendiri dan masa depannya, maka dia akan mengalami kegagalan dan atau kebingungan peran pada usia remaja. Nah, jadi di usia ini butuh lingkungan yang tepat, peran dari teman sebaya yang tepat, orang tua, ya, semua ini akan berperan memotivasi atau meyakinkan diri dari seorang remaja untuk apa yang dia lakukan harus sesuai dengan yang positif, ya. Apabila apa yang mereka lakukan banyak motivasi-motivasi yang positif dari orang tua atau teman sebaya, maka dia akan mencapai tahap ini dengan baik. Dan apabila di tahap remaja ini tidak mempunyai motivasi dan tidak mempunyai dorongan-dorongan yang baik dari orang tua, teman sebaya, dan sebagainya, maka di tahap ini biasanya remaja ini akan kebingungan terhadap apa yang mereka akan lakukan. Baik, di tahap berikutnya adalah tahap dewasa muda. Ya, di tahap dewasa muda ini mulai dari usia 19 tahun sampai usia 40 tahun, di mana di tahap ini masa dewasa muda ini akan memiliki sikap keintiman dengan sikap isolasi atau menyendiri, ya. Pada tahap dewasa ini, ya, seorang biasanya akan mengeksplorasi relasi pribadinya atau teman yang dekat dengan dirinya, di mana seorang ini akan mengembangkan dan akan berkomitmen terhadap relasi dengan orang lain, ya. Biasanya di tahap dewasa muda ini seorang ini sudah mulai bekerja, ya, sesuai dengan passionnya, ya, sudah mulai bekerja dengan passionnya, di mana di tempat kerja tersebut akan mempunyai banyak relasi. Nah, ini yang nantinya akan dilalui di masa dewasa muda tersebut, di mana mereka yang berhasil di tahap ini akan membentuk relasi yang bertahan dan aman. Pada setiap tahap akan membentuk keterampilan yang dipelajari dalam tahap-tahap sebelumnya. Nah, pada studi biasanya menunjukkan bahwa mereka yang kurang memiliki perasaan terhadap diri sendiri cenderung kurang berkomitmen dalam berrelasi, dan mereka lebih mengalami penderitaan atau isolasi emosional ataupun kesepian, dan bisa juga akan mengalami depresi. Nah, pada tahap di dewasa muda ini biasanya seorang tadi akan mempunyai banyak teman atau relasi-relasi di suatu tempat dia bekerja, ya, dimana biasanya di tahap ini kita harus mempunyai teman atau relasi yang mempunyai komitmen yang sama atau visi misi yang sama pada diri kita. Nah, apabila kita tidak mempunyai rekan relasi yang tidak sama dengan visi misi atau yang tidak sama dengan pandangan kita, maka biasanya seorang tersebut akan mengalami penderitaan, atau dia biasanya akan menarik diri atau kesepian, ya, karena karena banyak teman-teman yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, seperti itu. Baik, kita masuk di tahap dewasa, ya. Tahap dewasa ini mulai dari usia 40 sampai 65 tahun,
atau biasanya di tahap dewasa ini mempunyai sikap generativitasasi dengan sifat stagnan, ya. Dimana di tahap ini seseorang akan terus membangun kehidupan yang berfokus pada karir dan keluarga, ya. Mereka yang berhasil selama tahap ini akan merasa bahwa mereka sangat mempunyai kontribusi pada dunia dan menjadi aktif begitu di rumah maupun di komunitas, di tempat kerja dan sebagainya. Mereka yang gagal untuk memperoleh keterampilan pada tahap ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat dalam hal apapun. Selama masa dewasa ini, seseorang akan membangun kehidupan yang berfokus pada karir dan keluarganya. Mereka yang berhasil dalam tahap ini mereka merasa bahwa mereka berkontribusi terhadap dunia dan menjadi aktif. Ya, jadi tahap ini itu dia lebih cenderung berfokus kepada dunia pekerjaan, karir dan keluarganya. Jadi sudah tidak memikirkan hal-hal yang memang sifatnya tidak membangun baik itu dari keluarga maupun karirnya, seperti itu. Baik, dalam masuk ke tahap terakhir di tahap Erikson ini adalah tahap usia senja, ya. Tahap usia senja ini dia masuk di usia lebih dari 65 tahun, ya, atau lansia, dimana di tahap ini akan mempunyai peran, ya, atau sikap integritas ego dengan rasa putus asa. Nah, pada tahap perkembangan ini, ya, tahap perkembangan usia senja ini seorang tersebut akan berfokus pada refleksi diri atau kembali kepada kehidupan. Dia melihat kembali kehidupan yang sudah dia lalui, mulai dari masa anak-anak, ya, kemudian remaja, sampai akan melihat kehidupan yang sudah dilaluinya. Pada masa perkembangan ini, ya, biasanya orang akan melihat kembali pada kejadian-kejadian dalam kehidupannya dan menentukan apakah, ya, mereka bahagia dalam kehidupan selama ini ataupun menyesali dalam hal-hal yang telah dia perbuatan atau tidak, ya, perbuatannya. Nah, ini adalah di tahap usia senja. Ya, baik. Ya, jadi ada 8 tahap di mana Erikson ini tadi sudah menjelaskan tentang tahap-tahap, mulai dari tahap usia 1 tahun, usia prasekolah, usia sekolah, usia remaja, usia dewasa muda, ya, kemudian dewasa akhir sampai usia senja. Di masing-masing tahap ini mempunyai karakteristik di masing-masing yang berbeda di setiap tahap-tahap perkembangannya. Nah, jadi nanti silakan mahasiswa untuk belajar lagi, memastikan lagi di tahap perkembangan di masing-masing usia. Oke, kita lanjut di tahap perkembangan yang lain menurut beberapa ahli. Di sini ada tahap perkembangan psikososial menurut Sigmund Freud, ya, yang biasanya kita sering kita baca bukunya atau yang sering kita lihat kutipan-kutipan dari Sigmund Freud. Nah, di tahap perkembangan menurut Sigmund Freud ini dibagi menjadi 6 fase atau 6 tahap. Ya, ada tahap atau fase oral, fase anal, fase palik, fase laten, fase pubertas, dan fase genital. Ya, di 6 fase ini nanti akan memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Nah, nanti kita akan bahas per masing-masing fase tentunya. Ya, baik, kita akan membahas beberapa tahap menurut Sigmund Freud. Yang pertama ini adalah tahap oral, ya, atau tahap di mana usia lahir mulai dari usia 0 sampai usia 18 bulan, ya, atau 1,5 tahun. Nah, biasanya di tahap ini akan punyai fokus atau perasaan, ya, di tahap oral ini, ya, biasanya seorang ini akan sering menemukan sesuatu barang atau benda yang nantinya akan dimasukkan ke dalam mulut untuk mengetahui benda-benda tersebut. Nah, ya, jadi memang harus hati-hati, ya, dimana di tahap ini mempunyai karakteristik atau perilaku contohnya, ya, mencari stimulasi dengan cara oral atau menghisap, ya, walaupun dia tidak lapar. Jadi untuk menentukan apapun yang ada di sampingnya, maka dia akan memasukkan ke dalam
mulut, itu namanya tahap oral di usia 0 sampai 18 bulan. Nah, hasil yang tidak diharapkan dalam tahap ini adalah ya anak-anak tidak boleh untuk merokok ya, kemudian alkoholisme ya, menggigit kuku dan sebagainya. Jadi ini yang tidak diharapkan. Oke, kita lanjut ke fase berikutnya. Di tahap psikososial ada tahap anal, di mana di tahap anal ini mulai dari usia 18 bulan sampai 3 tahun ya, anal atau rektum ya. Fokus perasaannya adalah di bagian rektum, di mana karakteristik perilaku ini pada tahap tahap tersebut, tahap anal ini ya, dia akan menikmati pada saat akan mengeluarkan feses. Jadi dia sudah bisa menahan ya, biasanya sudah bisa mulai latihan buang air besar ya di tahap ini ya. Biasanya hasil yang tidak diharapkan ini adalah konfrontisme tinggi ya, kemudian ada kerapian, konvulsif ya, permusuhan. Ini yang tidak boleh dilakukan ya pada tahap tersebut. Oke, baik, kita lanjut ke tahap berikutnya adalah tahap palik ya. Tahap palik ini mulai dari usia 3 sampai 6 tahun ya. Fokus perasaannya di bagian genital ya, dimana karakteristik perilaku tersebut ya, dia sudah mulai mengenal perasaan jatuh cinta, baik itu pada orang tua dengan jenis kelamin yang sama ataupun dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, hasil yang tidak diharapkan ini adalah problem seksualitas ya, seperti impoten ya, homoseksual. Ini yang tidak diharapkan di tahap tersebut. Ya, kita masuk ke tahap berikutnya, tahap laten atau tahap usia 6 sampai 11 tahun. Ya, di mana di tahap ini akan menggambarkan karakteristik perilaku terkait dengan pengembangan kecakapan sosial dan intelektual. Ya, jadi bagaimana dia akan beradaptasi, akan berinteraksi dengan sosial, lingkungan setempat, dan pengembangan intelektual ya, atau knowledge-nya. Baik, kita akan masuk di tahap berikutnya adalah tahap pubertas. Nah, tahap pubertas ini akan masuk di usia 11 sampai 20 tahun. Nah, di tahap pubertas ini mempunyai karakteristik perilaku seperti tadi ya, impuls-impuls kembali menonjol ya. Jadi sudah mulai terbentuk baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Seperti laki-laki dia sudah terlihat kelihatan hormon sifat yang memang dia laki-laki, baik itu dari segi fisik ya, mulai dari tumbuh rambut, tumbuh kumis, kemudian jakun, suaranya lebih besar ya, ini di pubertas. Kemudian yang perempuan sama ya, dia mulai dari pembesaran di beberapa hormon seks, baik itu seks sekunder maupun seks primernya ya. Ini di usia-usia pubertas ya. Kemudian di usia terakhir ya, atau tahap terakhir ini adalah tahap genital atau usia di sekitar 20 tahun ya. Nah, di tahap genital ini di usia 20 tahun ini mempunyai karakteristik perilaku di mana seseorang ini akan mampu membangun hubungan dengan lawan jenis ya. Jadi dia sudah bisa bersikap membangun ya, sifat saling mencari ketertarikan antara lawan jenis. Nah, ini adalah tahap di usia 20 tahun atau tahap genital. Nah, di sini Sigmund Freud ya hanya membagi 6 tahap ya untuk mengetahui beberapa karakteristik dari masing-masing tahap. Nah, itu nanti silahkan di review lagi di masing-masing tahap. Ya, baik, kita masuk di tahap
perkembangan psikososial menurut Jean Piaget ya. Menurut Jean Piaget ini tahap perkembangan psikososial ini dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase sensorik ya, fase yang kedua adalah fase praoperasional, fase berikutnya adalah fase operasional, dan fase terakhir adalah fase operasional formal. Nanti kita akan bahas satu persatu di masing-masing fase. Baik, pada tahap perkembangan menurut Jean Piaget ya, tadi dibagi menjadi ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensorik motorik. Nah, pada tahap sensorik motorik ini menginjak pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana pada tahap ini usia 0 sampai 2 tahun ini akan mempunyai kemampuan, contohnya pada tahap ini akan menunjukkan konsep permanensi pada suatu objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek ini masih ada. Nah, di mana tahap ini itu tahap di mana akan mengetahui suatu benda atau objek, atau tidak hanya benda ya, orang ya, orang, pengasuh, teman, dan sebagainya. Dia mengetahui bahwa ada beberapa objek yang memang dia harus pahami, yang dia harus tahu tentang objek tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini menginjak pada usia 2 sampai 7 tahun, di mana kemampuan dasar ini mempunyai tingkat perkembangan atau kemampuan yang mampu menggunakan simbol-simbol dan menggambarkan objek yang ada di sekitarnya ya. Nah, tahap ini biasanya sudah mulai mengenal tentang objek yang ada di sekitarnya, sudah mulai mengenal lingkungan sosial, teman sebaya, orang pengasuh ya, dan sudah dapat berinteraksi. Nah, kalau di tahap 0 sampai 2 tahun dia hanya mampu tahu saja atau mampu melihat ada beberapa objek-objek di sekitarnya. Nah, di tahap praoperasional dia sudah mulai berinteraksi dengan objek-objek tersebut. Ya, baik. Masuk ke tahap berikutnya adalah tahap operasional. Di tahap operasional ini mulai usia dari 7 sampai 11 tahun, di mana kemampuan di tahap ini seorang tersebut sudah mulai mampu untuk berpikir secara logis ya, atau mampu berpikir secara logis, konkret, dan memperhatikan lebih dari satu dimensi, dan juga dapat menghubungkan antara dimensi satu dan dimensi yang lain ya. Jadi di tahap ini sudah bisa berpikir secara real ya, antara bisa berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan lingkungan setempat, mampu berpikir, mampu mengemukakan suatu pendapat, keinginan. Nah, ini di tahap operasional. Nah, kemudian di tahap terakhir atau tahap operasional formal ya, dia masuk di usia 11 tahun ya, atau sampai dengan dewasa ya. Kemampuan di usia ini dimana seorang ini sudah mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis sebuah masalah secara ilmiah, dan kemudian mampu menyelesaikan masalah ya. Di tahap ini karena sudah masuk di tahap dewasa, seorang tersebut biasanya sudah mampu berpikir logis, berpikir yang berimprovisasi ya, berpikir tidak hanya berpikir logis, tetapi dia juga mampu untuk mengembangkan suatu pemikiran-pemikiran dan mampu menganalisa hasil-hasil dari pemikiran tersebut, dan mampu menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Nah, ini adalah perkembangan menurut Jean Piaget ya. Ya, baik, itu ya tadi kita sudah bahas bersama tentang beberapa tahap-tahap perkembangan psikososial, mulai dari ada Erikson, ada Sigmund Freud, ada Jean Piaget, dan sebenarnya masih banyak sekali para tokoh ilmuwan yang mempunyai teori-teori tentang tahap-tahap perkembangan ya. Tetapi tadi saya ambil beberapa teori saja yang sering kita pakai, yang sering kita
gunakan di tahap-tahap perkembangan. Nanti silakan mahasiswa untuk mereview lagi terkait dengan tahap-tahap perkembangan dan juga bisa mencari sumber-sumber yang terbaru tentunya untuk memperbanyak ilmu di psikologi kesehatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.